Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan bahas latihan soal yang sudah kalian jawab, yakni mengenai konsep titik, garis, dan bidang. Jadi, silakan dicek seberapa benar jawaban yang sudah kalian kerjakan. Baik, langsung kita masuk pada latihan soal yang akan kita bahas. Yang pertama, perhatikan gambar balok ABCD EFGH berikut. Yang ditanya, sebutkan semua sisi, garis, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal yang ada pada bangun ruang tersebut. Kita jawab. Kita awali dari yang paling gampang terlebih dahulu, dari yang C. Semua titik sudutnya. Dari sisi yang paling bawah, itu ada titik sudut A, B, C, D. Kemudian yang atas ada E, F, G, H. Jadi titik sudut yang ada pada bangun ruang balok, itu jumlahnya ada 10. Kemudian yang B, semua garisnya. Dari sisi yang paling bawah, itu ada garis A, B, kemudian ada BC, C, D, D, A. Kemudian yang paling atas ada EF, FG, GH, dan HE. Kemudian garis yang tegak atau rusuk yang tegak itu ada EA, FB, CG, dan HD. Jadi garis atau rusuk yang ada pada bangun ruang balok itu ada 12. Kemudian yang A, semua sisinya. Dari yang paling bawah itu ada sisi A, B, C, D. Kemudian yang atas ada E, F, G, H. Kemudian yang paling depan itu ada A, B, F, E. Yang paling belakang ada C, D, H, G. Kemudian yang samping kanan ada B, C, G, F. Samping kiri ada A, D, H, E. Jadi sisi yang ada pada bangun ruang balok itu jumlahnya ada 6. Kemudian pertanyaan selanjutnya, semua diagonal sisinya. Kita awal dari yang paling depan, dari sisi A, B, F, E. Jadi diagonal sisi ini pertemuan dari dua buah titik sudut yang saling berhadapan pada satu sisi yang sama. Ada A, F, dan B, E. Kemudian sisi yang paling belakang, C, D, H, G, itu ada CH dengan DG. Kemudian sisi yang paling bawah, A, B, C, D, itu ada diagonal sisinya A, C dengan B, D. Kemudian sisi yang paling atas, EF, GH, diagonal sisinya itu ada E, G dengan F, H. Kemudian yang samping kanan, untuk sisi BC, GH, itu ada BG dengan CF. Samping kiri itu ada AH dengan DE. Jadi jumlah semua diagonal sisi yang ada pada bangun ruang balok itu ada
12. Kemudian yang E, semua diagonal ruangnya. Apa itu diagonal ruang? Diagonal ruang adalah dua titik sudut yang saling berhadapan pada ruang yang sama. Kita lihat dari titik A titik yang berhadapan dengan G, kemudian B dengan H. Selanjutnya C dengan E, D dengan F. Jadi diagonal ruang pada bangun ruang balok itu ada 4. Selanjutnya yang F, semua bidang diagonal. Apa itu bidang diagonal? Yakni bidang yang dibatasi oleh dua diagonal sisi dan dua garis atau dua sisi. Kemudian pada balok ABCD, EFGH, bidang diagonalnya adalah yang pertama ada BC, H, E. Kemudian ada AD, G, F. Lalu ada AB, G, H. Dan yang terakhir ada CD, E, F. Jadi banyak bidang diagonal pada balok adalah 4. Itu untuk pembahasan soal yang nomor 1. Kita lanjut di soal yang nomor 2. Perhatikan gambar prisma segi 5 berikut. Yang ditanya, sebutkan semua diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal yang ada pada bangun ruang tersebut. Ayo kita jawab. Masih saya ulangi tentang diagonal sisi ya. Jadi jangan sampai nanti masih ada yang belum paham atau belum jelas berkaitan dengan diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Karena ini berkaitan dengan soal-soal hitung-hitungan yang akan kita bahas nantinya di materi yang terakhir. Jadi diagonal sisi ini adalah dua titik sudut yang berhadapan pada sisi yang sama. Kemudian jika pada prisma segi 5, kita lihat ini karena titik sudutnya untuk alas dan atas, ini sisinya berbentuk segi 5. Jadi tentunya ketika kita akan menghitung diagonal sisi, mungkin kalau tidak teliti nanti ada yang salah ya. Jadi kita pakai rumus untuk menghitung berapakah banyaknya diagonal sisi pada prisma segi N. Karena di soal ini seginya 5, maka N-nya sama dengan 5. Kemudian untuk mencari banyaknya diagonal sisi, jadi rumusnya adalah N min 1. Kemudian karena prismanya berbentuk segi 5, maka N-nya sama dengan 5. Jadi N-nya kita ganti dengan 5. 5 dikali 5 kurang 1 sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi harusnya nanti diagonal sisi pada prisma segi 5 itu sebanyak 20. Nah, sekarang kita cari. Kita mulai dari yang sisi yang paling bawah. Jadi ada A dengan C. Jadi dua titik sudut yang berhadapan pada sisi yang sama. A dengan C, kemudian A dengan D. B dengan D, B dengan E. Kemudian untuk yang C dengan E. C dengan A. Jadi C dengan A itu sama aja dengan A dengan C. D, B, D, A. DB itu sama aja dengan BD. Kemudian DA itu sama aja dengan AD. Untuk yang EC itu sama aja dengan CE. Kemudian EB sama aja dengan BE. Jadi kalau kita kelompokkan, maka diagonal sisinya bisa AC, bisa CA, jadi sama aja ya.
Jadi ada 5 untuk diagonal sisi yang bawah. Kemudian untuk sisi yang atas, kita mulai dari F, ada FI, kemudian F, H, kemudian dari G, GI dengan G, GJ, kemudian HJ dengan H, HF. Untuk HF sama aja dengan FH. Kemudian untuk yang I, IG itu sama aja dengan GI. Kemudian IF sama aja dengan FI. JH sama aja dengan HJ. JG sama aja dengan GJ ya. Jadi kalau kita kelompokkan tuh ada 5 juga. Kemudian sisi tegaknya. Kita mulai dari sisi ABGF. Itu diagonal sisinya ada BF dengan AG. Kemudian sisi yang BCHG ada CG dengan BH. Kemudian yang belakang ada CI dengan DH. Kemudian EI dengan DJ. Kemudian ada AJ dengan EF. Jadi jumlah totalnya ada untuk sisi yang tegak ada 10 ya. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya, banyak diagonal sisi pada prisma segi 5 itu ada 20. Jadi silakan dicek jawaban kalian. Apakah sesuai atau masih ada yang salah ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua. Diagonal ruang pada prisma segi 5. Kita ulang kembali apa itu pengertian dari diagonal ruang. Di dua titik sudut yang berhadapan dalam satu ruang yang sama. Jadi kalau diagonal bidang pada bidang yang sama, kalau diagonal ruang, dua titik sudut yang berhadapan dalam satu ruang yang sama. Kemudian untuk bangun prisma segi N, itu banyaknya diagonal ruang dapat dicari dengan rumus N 3. Karena di soal ini prismanya berbentuk segi 5, maka N-nya sama dengan 5. Jadi banyaknya diagonal ruang itu sama dengan 5 dikali 5 min 3. Sama dengan 5 kali 2 sama dengan, ya ada 10. Jadi harusnya nanti diagonal ruang pada prisma segi 5 itu ada 10. Sekarang kita cari, kita mulai dari A. Titik A dengan H, kemudian A dengan I, B dengan I, kemudian B dengan J. Jadi kalau kita lihat ini seolah-olah dalam ruangan itu ada garis yang miring ya. Kemudian C dengan J, C dengan F, kemudian D dengan G, D dengan F, kemudian E dengan G, kemudian E dengan H. Ya. Jadi ini AH itu nilainya sama aja dengan HA ya. Ini AH sama aja dengan HA. Jadi banyaknya diagonal ruang pada prisma segi 5 itu ada 10. Yakni seperti yang bisa kalian baca ini ya. Jadi silakan dicek lagi jawaban kalian. Sudah tepatkah
atau belum. Kita lanjut di soal yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir. Yang ditanya adalah bidang diagonal. Apa itu bidang diagonal? Jadi bidang yang dibatasi oleh dua diagonal sisi dan dua sisi atau garis. Kemudian untuk mencari berapakah banyaknya bidang diagonal pada baun ruang prisma segi N, ini dapat dicari dengan rumus N per 2 dikalikan dengan N min 1. Karena di soal ini prismanya berbentuk segi 5, maka N-nya kita ganti dengan 5. Di 5 per 2 dikali dengan 4. 5 kali 4, 20. 20 bagi 2 sama dengan 10. Jadi nanti seharusnya banyaknya bidang diagonal pada prisma segi 5 itu ada 10. Sekarang kita cari. Ya, untuk yang pertama kita lihat ada bidang diagonal A, C, I, J. Jadi kalian pahami dulu. Jadi kalau kalian lihat, bidang diagonal ini terletak dalam ruangan, kemudian dibatasi oleh dua diagonal sisi. Diagonal sisinya ada AJ dengan CI dengan dua garis, AC dengan JI. Maka bidang diagonalnya adalah ACIJ. Kemudian sama juga untuk bidang diagonal yang lain. Jadi ada ADHG, ADHG, ada lagi BEIH, BEIH. Jadi kalau kalian amati nanti pasti ada dua diagonal sisi dan dua garis. Ada lagi BDFJ, BDFJ, CEGF, CEGF. Ada lagi ABHJ, ABHJ. Ada lagi BCFI, BCFI. Ada lagi EDFH, EDFH. Dan yang terakhir ada AEGI, AEGI. Jadi banyaknya bidang diagonal pada prisma segi 5 itu ada 10. Ya, jadi inilah pembahasan kita di latihan soal yang pertama, yakni tentang konsep titik, garis, dan bidang. Jadi saya harapkan kalian paham mengenai konsep titik, garis, dan bidang. Karena untuk materi yang pertama, tentang konsep titik dan bidang, ini berkaitan dengan materi berikutnya. Apalagi nanti di pembahasan soal di materi yang terakhir ya. Jadi jangan sampai kalian masih ada yang bingung tentang konsep titik, garis, dan bidang. Nah, kemudian untuk pertemuan berikutnya, kita akan masuk di materi yang kedua, yakni tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Jadi kedudukannya ada kedudukan titik terhadap garis, titik terhadap bidang, garis terhadap garis, garis terhadap bidang, bidang terhadap bidang. Jadi kedudukannya seperti apa? Kita nantikan di materi yang selanjutnya. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.